Ditambah lagi dengan kecerahan dari Eza Winongo yang pada saat itu mungkin masih sekitar biayanya 150.000 dibandingkan dengan biaya pengesahan saya yang pada saat itu sudah mencapai 1 juta lebih. Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Asrado Jakarta Bima Air. Pemecah belah persatuan pikiran kalian semua itu kotor. SDM rendah namun kefanatikannya tinggi, wawasan sempit lebih luas daun kelor. Ikatan Pencaksilat Indonesia, warisan para jawara yang harus kita jaga. Ikatan Pencaksilat Indonesia, naungan bela diri Pencaksilat Indonesia. Semuanya dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkabar kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima. Nah, kali ini Bima ingin mengajak dulur-dulur semua untuk belajar kembali ke sejarah masa lalu, terutama buat dulur-dulurku dari PSHT. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat, dan buat dulur-dulurku di luar organisasi PSHT, semoga ini menjadi sharing kita, sambung silaturahmi kita. Intinya kita sama-sama belajar. Saya pun juga banyak sekali mempelajari sejarah-sejarah dari luar, dari organisasi maupun perguruan di luar PSHT. Oke dulur-dulur, jadi Bima kali ini mengajak dulur-dulur semua untuk mempelajari biografi dari seorang tokoh dari PSHT ya, yaitu adalah Mas Untung Subagio. Jadi kenapa Mbak ingin mengajak dulur-dulur semua untuk mempelajari biografi dari beliau? Karena saya rasa sangat memotivasi kita ya dulur-dulur. Perjalanannya dalam mengarungi dunia pencaksilat, terutama menjadi siswa PSHT, ini tidaklah mudah. Bahkan yang lebih menariknya, dia mengalami hal yang serupa dengan saya, mengalami penundaan pengesahan karena terhalang oleh biaya pengesahan. Jadi sebelum saya kaitkan dengan perjalanan saya menjadi siswa PSHT dulur-dulur, mari kita simak terlebih dahulu biografi dari beliau Mas Untung Subagio ini. Terlatih langsung oleh pendekar besi kuning Raden Mas Imam Kusupangat, seorang Untung Subagio ini mulai berlatih pencaksilat persaudaraan sejati terlatih pada tahun 68 di pendopo Kadipaten Kota Madiun. Kebetulan sang Raden Mas adalah putra dari Bupati Madiun kala itu. Yang dimaksud putra dari Bupati Madiun adalah Kang Mas Imam Kusupangat dulur-dulur. Beliau Untung Subagio adalah anak keempat yang terlahir kembar dari 6 bersaudara. Simbo atau ibunya berprofesi sebagai pembantu rumah tangga dan buruh tani serabutan. Kadang menyuci di rumah juragan A, sorenya di juragan B untuk menyetrika. Besoknya ikut buruh panen di sawahnya juragan C. Begitulah seterusnya. Semenjak beliau SMP, sang bapak sudah meninggalkan keluarga kecil itu untuk selama-lamanya. Jadi beliau Mas Untung Subagio ini adalah putra keempat dari 6 bersaudara, dan simboknya atau ibunya merupakan buruh sekaligus pembantu rumah tangga. Bapaknya ketika beliau masih SMP sudah meninggal dunia. Kasihan sekali ya dulur-dulur, ibarat zaman sekarang ini, ibunya merupakan single parent, berjuang menafkahi ke-6 saudara dari Mas Untung Subagio ini. Sangat luar biasa sekali perjuangan seorang ibu demi berlangsungnya kehidupan anak-anaknya dan meraih cita-citanya. Oke, kita lanjut. Otomatis kehidupan semakin berat ketika sang bapak yang kerja sebagai sopir delman sudah tiada. Di pekerjaan bapaknya adalah kusir delman ya, dokar lah istilahnya. Untuk melanjutkan sekolah dan kehidupan 3 anaknya, Simbo termasuk beliau diikutkan saudara yang kebetulan jadi care atau sekretaris desa. Berarti beliau di sini sempat diasuh oleh saudaranya yang merupakan Pak Care ya, atau sekretaris desa. Selepas SMP, beliau lanjut ke SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas di Jiwan Kota Madiun. Tahun 1968 sampai 1971 digembleng pencaksilat langsung oleh Mas Imam Kusupangat dan Mas Tarmaji. Tiba saatnya pengesahan jadi warga tingkat 1. Namun keinginan tidak seindah kenyataan. Pak Care tidak mampu membiayai dana pengesahan yang waktu itu dibutuhkan untuk beli bahan seperti ubur rampe, beli ayam jago, mori, piagam, dan lain-lain. Akhirnya pengesahan tertunda dan beliau masih menyandang siswa sabuk putih di Persaudaraan Setiati Ternate. Ini nanti adalah hal yang akan saya kaitkan dengan cerita saya dulur-dulur. Tahun 1972, beliau melamar pekerjaan di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan diterima jadi PNS dengan penempatan kerja di Kabupaten Mojokerto. Saat itulah beliau punya gaji dan melanjutkan lagi latihan PSHT di Madiun. Tak lupa, gajinya diberikan pula untuk simbok yang kadangkala lagi rewang atau kerja serabutan di kondangan. Mbok, iki gajiku kagem panjenengan, atau artinya, Bu, ini gajiku untuk ibu, untuk sampean. Tak lupa juga diberikan kepada simbok, care, atau orang tua angkat beliau. Di tahun itulah beliau sering bolak-balik Mojokerto, Kota Madiun untuk langsung disahkan menjadi warga PSHT tingkat 1 oleh pendekar besi kuning Raden Mas Imam Kusupangat. Ya dulur-dulur, itu adalah sedikit biografi dari Kang Mas Untung Subagio. Jadi saya di sini ingin sedikit mengaitkan cerita beliau dengan perjuangan saya dalam mengarungi latihan
menjadi siswa persaudaraan Sati Ternate. Jadi keluarga besar saya seperti yang dulu-dulu semua banyak sudah ketahui ya, berasal dari keluarga besar persaudaraan Sati Winongo Tunas Muda. Kenyataannya, memang di keluarga saya itu sangatlah fanatik sekali terhadap ajaran dari PSAWTM. Tambah lagi dengan keceran dari SA Winongo yang pada saat itu mungkin masih sekitar biayanya 150.000. Dibandingkan dengan biaya pengesahan saya yang pada saat itu sudah mencapai 1 juta lebih. Jelas itu adalah puncak di mana konflik saya dengan keluarga saya itu baru dimulai. Di mana saudara-saudara saya lancar untuk bergabung menjadi warga PSAWTM. Saya sendiri dalam proses latihan dan tes sabuk, bahkan hingga pengesahan, saya selalu menemui kesulitan terutama dalam hal materi. Nah, itulah dulu-dulur, banyak sekali cerita-cerita dan pengalaman yang berbeda dari dulu-dulu termasuk saya dalam mengarungi perjalanan menjadi siswa PSAT hingga menjadi warga. Intinya kalau saya pribadi yang saya garis bawahi dari perjalanan Mas Untung Subagio ini, dia rela mondar-mandir dari Mojokerto ke Madiun untuk menjadi warga tingkat 1, untuk bekerja dan disahkan menjadi warga tingkat 1. Di situ bisa kita ambil kesimpulan dulu bahwasanya sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang ini, untuk menjadi warga persaudaraan Sati Ternate itu tidaklah mudah. Tidak hanya sulit dalam hal fisik saja, namun sulit dalam hal materi. Itu sejak dulu. Dan pengesahan yang sekarang mungkin dibilang mahal, itu ternyata tidak hanya membebani orang-orang zaman sekarang. Bahkan sejak zaman dulu itu sebenarnya sudah membebani. Namun filosofi atau simbolik dari pengesahan ini itu sebenarnya bukan berarti kita menghambur-hamburkan uang. Mengikuti riwayat Rasulullah yang selalu memberikan atau mensedekahkan apapun yang terbaik apa yang dia miliki. Semoga menjadi pembelajaran kita semua buat dulur-dulurku PSAT maupun dulur-dulurku di luar organisasi atau perguruan PSAT. Semoga kita tetap selalu semangat dalam menuntut ilmu, atau kita yang mungkin sudah menjadi warga, kita tetap semangat untuk melatih adik-adik kita dengan niat dan tekad yang kuat. Apapun halangannya, kita pasti akan mencapai titik puncak keberhasilan. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ya. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setiap hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setiap hati Ternate pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun rumah kita bersama. 1 abad lamanya Ternate emas yang kurayakan dengan saudaraku dari Papua. Kalian panggil Boni namanya, rapper asal pulau Papua, tetap saudara PSAT Merauke punya. Kami sambut bersama 100 tahun lama persaudaraan. Setiap hati Ternate masih tetap berjaya, tak akan hilang selama bumi masih dihuni umat manusia. 1922